الدين والدنيا والآخرة شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اللهم ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para ustadz, dan semua para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berada di dalam majelis ini. Dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu min yaumina hadza hatta al-qiyamah. Para jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembacaan kitab yang berkaitan dengan kisah Isra wa Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang ditulis oleh Al-Imam Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, yaitu bernama kitab Al-Anwarul Bahiyah min Isra'i wa Mi'raji Khairil Bariyah. Di dalam perjalanan Isra digambarkan bahwasannya Rasulullah diberi banyak sekali hal-hal yang ditemui. Kemarin Rasulullah berada di kota Madinah, kemudian Rasulullah juga berada di tempat di mana Nabi Musa menerima wahyu, yaitu di Gunung Turi Sina. Selanjutnya dalam perjalanan Isra itu Rasul juga bertemu dengan hal-hal gambaran dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab ini disebutkan fasaru hatta atau ala qaumin yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin kullama hasadu 'ada kama kana faqala ya Jibril ma hadha faqala haula'il mujahiduna fi sabilillah tudha'afu lahumul hasanah bi 700 dha'fin wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifu. Jadi ketika perjalanan Isra, Nabi Muhammad bertemu dengan sebuah kelompok manusia atau kaum yang mana kaum itu menanam pohon atau menanam sebuah tanaman, kemudian seketika itu langsung panen. Jadi nanam hari itu juga setelah nanam langsung panen buahnya. Ketika dipanen buahnya itu, selesai panen diambil, tumbuh lagi buahnya. Dipanen lagi, tumbuh lagi buahnya. Itu terus menerus. Jadi luar biasa keuntungan yang diperoleh oleh orang atau kelompok itu ketika dia menanam sebuah pohon. Akhirnya Rasul berkata, "Ya Jibril, ma hadza?" Wahai Jibril, apa ini?
isyarah apakah ini? Maka kemudian Jibril berkata, haulail mujahiduna fi sabilillah. Mereka itu adalah orang yang berjihad, yang berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka dibalas dengan berbagai macam kebaikan sampai 700 kali lipat kebaikan. Bahkan ketika kebaikan itu diambil tumbuh lagi, diambil tumbuh lagi, diambil tumbuh lagi, itulah gambaran balasan atau pahalanya orang yang berjihad, berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu, jadi berjihad atau berjuang bukan hanya ketika dulu masa perang Rasulullah, tetapi juga berjihad pada saat sekarang juga bisa dilakukan, ya, dengan ya berjihad ya di dalam berdakwah, berjihad di dalam menyebarkan kalimat-kalimat Allah, berjihad dalam pendidikan Islam, berjihad dengan bersedekah, berjihad dengan berinfak dan lain sebagainya. Ketika itu berada di jalannya Allah, ya, meninggikan agamanya Allah, itu juga dinilai bagian dari jihad. Balasannya adalah begitu besarnya Allah memberi balasan atau pahalanya. Selanjutnya Rasulullah kemudian berjalan kembali dalam peristiwa Isra itu. Wa wajada rihan thayyibah faqala ya Jibril ma hadhihi ar-raihah. Setelah berjalan Rasul mencium bau wangi. Jadi setelah itu dengan naik buraq itu terciumlah bau yang wangi, harum. Qala hadhihi raihatu Masyitah binti Fir'aun wa auladaha. Langsung Jibril berkata, wahai Rasul, bau harum ini adalah bau dari seorang wanita yang mulia, yaitu Siti Masyitah binti Fir'aun dan anak-anaknya. Sebagaimana dikisahkan di dalam sebuah riwayat, kalau Siti Masyitah itu putrinya Fir'aun. Tapi putri Fir'aun ini agak beda. Bedanya apa? Karena Siti Masyitah meyakini, mengimani kepada Nabi Musa, dan dia percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda jauh dengan Fir'aunnya. Suatu ketika Siti Masyitah itu menyisir rambut putrinya Fir'aun, makanya dinamain Masyitah. Masyitah itu dari kata mushtun. Mushtun itu sisir. Jadi waktu menyisir rambut itu, Siti Masyitah itu dengan tenangnya, tahu-tahu jatuh sisirnya itu. Ketika jatuh, dia menyebut nama Allah, Bismillahi ta'isa Fir'aun. Nah itu, ketika jatuh spontan, dia tidak sengaja dia menyebut nama Allah, Bismillahi ta'isa Fir'aun. Artinya apa? Dengan menyebut nama Allah, celakalah Fir'aun. Jadi dia ini putrinya Fir'aun, tapi tidak percaya dengan Fir'aun. Yang percaya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya yang putri yang disisir ini dengar. Setelah dengar itu dia ngomong, awalaki rabbun ghairu abi. Apakah kamu punya Tuhan selain Bapak? Karena Fir'aun kan ketika itu mengaku sebagai Tuhan. Berarti kamu punya Tuhan selain Fir'aun. Nah, kata perempuan atau putrinya Fir'aun yang disisir itu. Maka jawabnya Siti Masyitah apa? Naam. Ya, naam. Ya, iya. Saya punya Tuhan, yaitu Tuhanku adalah Allah, juga Tuhan dari bapakmu, yaitu Fir'aun.
Di Tuhanku dan Tuhan bapakmu dan Tuhan siapa saja adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian langsung putri tadi melaporkan hal itu kepada Fir'aun. Akhirnya dipanggillah Siti Masyidah bersama keluarganya, suami dan 2 orang anaknya. Nah, ketika dihadapkan Fir'aun kemudian mengancam, maukah kamu kembali kepada agamaku, yaitu percaya kepadaku sebagai Tuhan? Kalau kamu tidak mau, maka kamu akan saya hukum. Jawabnya Siti Masyidah apa? Tidak, saya tetap dalam keyakinanku, yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut juga suamiku dan putra-putraku. Akhirnya dihukumlah, Pak. Dihukum berubah apa? Fa'amara bi baqaratin min nuhasin fa'uhmiyat thumma amara biha litulqa fiha hiya wa auladuha. Akhirnya hukumannya apa? Diambil wajan besar. Wajan itu kalau di sini digambarkan besarnya itu cak sapi besarnya ukuran. Wajan besar itu, dan kemudian diisilah dengan minyak goreng. Minyak goreng. Akhirnya satu persatu keluarganya, mulai dari suaminya, kemudian anaknya, termasuk Siti Masyidah pun digoreng, ya, dimasak di dalam wajan itu. Kenapa? Karena dia mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak takut akan segala ujian, ancaman, bahkan siksaan yang diberikan oleh Fir'aun. Nah, kemudian sebelum putranya yang kecil, putranya itu masih bayi, yang kecil itu, ya, putranya yang kecil itu masih bayi, ketika mau dimasukkan ke dalam wajan itu, ya, putranya yang tadi berkata, ngomong, padahal masih bayi. Faqala ya ummah qa'i wa la tataqa'asi fa innaki 'alal haq. Wahai ibuku, jangan tinggalkan aku, masukkan aku juga ke dalam wajan itu, sesungguhnya kamu berada dalam kebenaran. Inilah merupakan wahyu yang datang dari Allah lewat lisannya bayi tadi, yang mengatakan bahwasannya keputusan yang diambil oleh Siti Masyidah adalah keputusan yang benar. Akhirnya masuk semua dalam bejana atau wajan yang besar itu. Nah, jadi inilah isyarah bahwasannya Siti Masyidah adalah seorang wanita yang mulia, yang digambarkan dalam peristiwa Isra Mi'raj itu tercium bau wanginya, harumnya, itu. Karena mempertahankan imannya di hadapan Fir'aun. Qultu wa takallama fil mahdi arba'atun wa hum shighar hadza wa syahidu Yusuf wa sahibu Juraij wa Isa bin Maryam. Menurut Sayyid Muhammad, dalam kisah ini disimpulkan di dunia ini ada 4 bayi yang bisa ngomong. Nah, jadi ada 4 bayi manusia yang mulai lahir bisa ngomong. Maksudnya ketika masih dalam timbangan, gendongan itu sudah bisa ngomong. Yang pertama tadi, yaitu dalam kisahnya Siti Masyidah itu. Yang kedua yaitu Nabi Isa. Ketika Isa lahir, ya banyak yang menuduh Siti Maryam itu sebagai pezina, karena tahu-tahu hamil, ya, tidak memiliki suami. Nah, itu akhirnya Nabi Isa lahir, langsung Nabi Isa bersaksi bahwasannya dia adalah, ya, manusia yang langsung ditiupkan rohnya ke dalam rahimnya Siti Maryam dan merupakan utusan Allah yang membawa kitab.
Nah, itu Nabi Isa. Yang ketiga yaitu bayi yang bersaksi dalam kasusnya Nabi Yusuf bersama Siti Zulaikha. Ya, Nabi Yusuf itu kan digoda oleh Siti Zulaikha. Ya, kemudian Nabi Yusuf menyelamatkan diri, bajunya itu ditarik, sobek. Dalam surat Yusuf itu diceritakan. Akhirnya dengan peristiwa itu Siti Zulaikha menuduh Nabi Yusuf bahwasanya Nabi Yusuf itulah yang punya keinginan untuk memperkosa Siti Zulaikha. Padahal itu memutarbalikkan fakta. Akhirnya dalam persidangan ada seorang bayi yang ngomong. Bayi itu adalah keluarganya Siti Zulaikha. Ya, keluarga dari Siti Zulaikha bersaksi bahwasannya yang benar adalah Nabi Yusuf. Dibuktikan dengan apa? Dengan bajunya. Ketika bajunya itu yang sobek adalah bagian belakang, berarti itu kesalahan dari Zulaikha. Tapi kalau baju itu sobeknya yang depan, berarti memang niat Nabi Yusuf untuk memperkosa Siti Zulaikha. Nah, rupanya yang sobek belakang. Yang sobek belakang memang Nabi Yusuf itu di apa istilahnya itu? Dikejar-kejar untuk dijadikan pelampiasan nafsunya dari Siti Zulaikha. Itu bayi yang ketiga. Bayi yang keempat adalah dalam peristiwa atau kisahnya Jurez. Jurez itu seorang waliullah, orang yang soleh tetapi diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ujiannya apa? Ujiannya yaitu diberi fitnah. Fitnah berupa tuduhan kalau dia dituduh telah menghamili seorang perempuan itu. Nah, ujian ini karena apa Allah menguji ini? Rupanya ada dosa Jurez. Dosanya apa? Dia menyakiti hati ibunya. Makanya doa ibu itu luar biasa. Jadi suatu ketika, ini sedikit cerita tentang Jurez. Jadi Jurez itu ahli ibadah. Di tengah-tengah sholat sunnah, ibunya manggil, Pak. Ibunya manggil, Jurez. Nah, rupanya Jurez ini lebih penting ke sholat daripada panggilan ibu. Padahal aturannya ketika anak dipanggil orang tua wajib jawab dan mendatangi panggilan itu selagi tidak bertentangan dengan kewajiban yang lain. Ya. Nah, sholat ini kan sholat sunnah. Sholat sunnah, panggilan ibu itu wajib. Nah, harusnya sholat sunnah itu dibatalkan untuk menunaikan sebuah kewajiban, yaitu mendatangi panggilan ibu. Nah, Jurez ini tidak lebih mementingkan sholat sunnahnya. Makanya kita harus bisa menimbang ketika ibadah itu mana yang wajib, mana yang sunnah. Jangan sampai yang sunnah ini mengalahkan yang wajib. Nah, itu. Akhirnya karena tidak datang dipanggil berapa kali oleh ibunya, itu ibunya mangkel. Mangkel itu apa ya? Ya, setengah marah. Itu. Akhirnya ibunya berdoa, Jurez, ya, aku marah denganmu dan aku berdoa suatu ketika kamu akan diuji oleh Allah, diberi fitnah oleh Allah. Akhirnya benar, jarak berapa hari ada seorang wanita nakal datang. Wanita nakal datang ini ingin menggoda Jurez, ingin untuk apa ya? Biar Jurez itu tergoda dan mau melakukan kemaksiatan bersama wanita itu. Nah, tetapi karena imannya Jurez ini kuat dan ahli ibadah tadi, dia tak tergoda, Pak, tak tergoda. Akhirnya karena wanita ini sudah punya niatan jelek dari awal,
Akhirnya wanita ini menebar fitnah. Dia hamil, dan fitnahnya apa? Kalau yang menghamili adalah jures itu. Tersebarlah fitnah. Kalau jures menghamili seorang wanita, menghamili seorang wanita. Akhirnya jures itu terkucilkan, ya, dari masyarakatnya terkucilkan. Tetapi karena dia tadi seorang yang soleh, ahli ibadah, dia berdoa kepada Allah, minta dibukakan petunjuknya. Akhirnya orang penasaran semua, benar atau tidak yang ngambil itu jures. Akhirnya ditunggulah lahirnya kandungan dari perempuan tadi. Ketika bayinya lahir, langsung bayi itu ngomong. Nah ini, jadi bayi yang ngomong ini kisah jures ini. Bayi itu ngomong, kalau yang menghamili atau bapak saya, kata bayi itu, bapak saya berarti yang menghamili perempuan tadi bukanlah jures, tetapi adalah seorang penggembala kambing. Jadi rupanya perempuan nakal tadi melakukan perbuatan mesum itu dengan seorang penggembala kambing. Dari itulah baru terbuka kebenaran bahwasanya jures bukanlah yang berbuatnya, tetapi yang berbuat adalah seorang penggembala kambing. Jadi ada 4 bayi yang kecilnya itu bisa ngomong. Kembali kepada perjalanan Isra Mi'raj lagi. Thumma ata ala qaumin turdakhu ru'usuhum kullama radihat 'adat kama kanat wa la yafturu anhum min dzalika syai'. Kemudian Nabi berjalan lagi dengan buruk tadi. Selanjutnya Nabi bertemu dengan sebuah kelompok kaum yang kaum itu memukul-mukul kepalanya, Pak. Kepalanya ini dipukul-pukul, berdarah, pecah, balik lagi, berdarah, pecah, balik lagi, berdarah, pecah, balik lagi. Balik lagi itu balik asal, terus menerus seperti itu. Langsung kemudian Rasul bertanya, "Ya Jibril, man haula?" Wahai Jibril, siapa mereka itu? Jibril berkata, "Haula'il ladina tatathaqalu ru'usuhum 'anis sholatil maktubah." Mereka itu, wahai Nabi, adalah orang-orang yang berat kepalanya untuk sujud menunaikan sholat 5 waktu. Nah ini, jadi gambarannya siksanya seperti itu. Kalau uang sholat 5 waktu males, ngerasa berat itu, bahkan ditunda-tunda, akhirnya tidak sholat. Nah, itu. Ya, makanya kita berusaha untuk melaksanakan kewajiban kita, terutama sholat ini. Ya, awal waktu ketika ada panggilan segeralah sholat. Ya itu. Kalau sudah merasa berat, nah itu. Ya, jangan sampai kita mendapat balasan seperti yang digambarkan di dalam peristiwa Isra-nya Nabi ini. Jadi kepalanya ini dipukul-pukul dengan benda keras, berdarah, balik lagi, berdarah, balik lagi. Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya, tsumma ata ala qaumin ala aqbalihim riqa'un wa ala adbarihim riqa'un yasrahuna kama tasrahul ibil wal ghanam. Yaitu. Jadi kemudian Nabi bertemu dengan kelompok kaum. Setelah itu bertemu dengan kelompok kaum yang mana kaum ini kubul dan duburnya itu keluar sesuatu seperti kotoran yang tidak berhenti-henti, yaitu. Kemudian wa ya'kuluna ad-dhari'a waz-zaqqum wa rad'a jahannam wa hijarataha. Dan kelompok itu makan makanan buah yang berduri. Kemudian memakan bara api dan batu-batuan dari neraka jahanam. Jadi dari
dari tempat pembuangannya, ya kelaminnya itu keluar sesuatu kotoran, kemudian makanannya adalah makanan yang berduri dan batu serta bara api neraka jahanam. Selanjutnya Rasul pun bertanya, siapa mereka itu wahai Jibril? Jawab Jibril apa? Haula'il ladzina la yu'adduna shadaqati amwalihim wa ma dhalamahumullahu syai'a. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mau bayar zakat, yang tidak mau bersedekah, sehingga balasannya seperti itu. Balasannya apa yang mereka makan akan dirupakan berupa bara api neraka jahanam ketika orang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Itu. Makanya penting sekali zakat itu. Makanya kita setiap tahun sekali ada kewajiban kita, yaitu zakat fitrah. Sebenarnya zakat fitrah itu kewajiban untuk badan, tapi ada sebenarnya kewajiban bagian dari harta kita yang harus kita keluarkan. Itulah yang namanya zakat mal. Ya, zakat mal ini yang penting, itu yang harus kita perhatikan, kita hitung benar. Itu kalau memang sudah mencapai ukurannya atau nisabnya, maka jangan pernah kita lalai untuk mengeluarkan zakat. Tetapi kalaupun misalnya belum nyampe nisab, ada ibadah sunnah sebagai latihan, yaitu sedekah. Makanya ada namanya zakat wajib, ada namanya zakat sunnah, yaitu sedekah tadi. Karena pentingnya sedekah adalah untuk membersihkan harta kita dari hal-hal yang jelek, untuk mensucikan dari kotoran-kotoran. Itu pentingnya zakat dan sedekah. Setelah itu berjalan kembali Nabi, ya, berjalan kembali. Banyak hal yang ditemukan oleh Rasul, oleh Nabi. Kemudian Nabi bertemu dengan kaum, ya, yang mana kaum itu di hadapannya ada daging yang enak di dalam wadah yang bagus, ya, ada daging makanan yang enak. Kemudian di samping makanan yang enak itu ada makanan yang kotor. Makanan yang kotor, makanan yang bau. Nah, anehnya kaum itu yang dimakan bukan makanan daging yang enak, tapi dia lebih milih makan daging yang kotor, daging yang bau. Mungkin ya sudah gak berbentuk daging lagi, daging busuk. Nah, itu. Akhirnya bertanyalah Nabi kepada Jibril, "Ma hadza ya Jibril?" Jawabnya Jibril apa? "Hadzal rajul min ummatika takunu 'indahul mar'atul halal thayyibah fayati imra'atan khabithah." Mereka ini adalah laki-laki di antara umatmu yang sudah punya istri yang halal, tetapi masih mencari perempuan yang tidak halal. Nah, ini sudah ada perempuan yang halal, tapi milih yang tidak halal atau yang haram. Atau juga sudah tahu ada jalan yang halal, yaitu nikah. Nikah kan halal, tetapi dia lebih memilih untuk melakukan kemaksiatan, melakukan perzinahan. Nah, itu. Begitu juga perempuan sudah punya suami yang halal, tapi dia mencari kenikmatan di luar itu, mencari laki-laki yang tidak halal. Nah, itulah gambarannya. Nanti ketika di akhirat seperti itu, disuguhin daging yang enak, tapi milihnya daging yang busuk. Ya, makanya lakukan sesuai dengan syariat agama. Ketika syariat agama yang menghalalkan sesuatu, itulah yang kita nikmati. Ketika agama melarang, mengharamkan sesuatu, itu harus kita jauhi. Seperti
ya pernikahan. Makanya namanya perempuan itu atau laki-laki itu kalau memang sudah waktunya menikah, ya lebih baik secepatnya menikah. Karena apa? Karena dikhawatirkan ketika menunda-menunda itu akan terjerumus, tergoda dengan hal-hal kemaksiatan. Nah, seperti itu. Dan pernikahan itu di dalam Islam itu tidak berat. Tidak berat. Yang berat itu apa ya? Manusia itu sendiri menciptakannya. Sebenarnya dalam aturan Islam yang namanya nikah itu yang penting rukunnya ada wali, saksi, mahar. Selesai. Mahar pun tidak ada ketentuan harus sekian. Yang penting sebuah barang yang berharga. Ya bisa mahar itu emas segram, 2 gram itu. Tetapi tradisi kita lah yang membuat berat. Nak harus sekian. Mahar harus berapa suku. Kayak apa? Ada istilahnya serah-serahan antar-antarannya sekian. Itulah yang terkadang menjadi berat orang menempuh kepada pernikahan. Nah, sebenarnya berat itu bukan Islam. Ya, tradisi yang membuat berat itu. Yang pada hakikatnya Islam itu mempermudah dalam sebuah pernikahan, tetapi dengan niatan yang baik, ya, dengan niatan yang itu membentuk rumah tangga yang baik, dengan niatan menjaga dari kemaksiatan. Nah, itu pernikahan. Tetapi tradisi manusia yang terkadang memberatkan. Makanya ya ketika ada keluarga kita yang sudah usia menikah, segeralah menikah, jangan ditunda. Nah, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Yang intinya peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi menemui banyak hal sebagai pelajaran untuk umatnya, ya, pelajaran untuk kita semua. Jadi Isra Mi'raj itu bukan intinya hanya sholat 5 waktu, tetapi banyak sekali hal-hal yang menjadi pelajaran bagi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi 'umrina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi kulli ma 'ataitana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim.